Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Permanasari, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya ingin mempraktekkan pembelajaran kelas 4, tema 6, Cita-citaku, subtema 2, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran keempat. Dengan mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Untuk pembelajaran dan metodenya, saya menggunakan pendekatan saintifik, model project-based learning, metode penugasan, pengamatan dan ceramah, dan teknik tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik aja. Sebelum memulai pelajaran, silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Di tempat duduk siap gerak. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Semuanya nanti ikutin Ibu. Lagunya Padamu Negeri. Hafalkan? Ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ayo mari kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri. Nah, yang pertama yaitu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur itu adalah candi yang terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, berada di Magelang. Candi tersebut dibangun tanpa perekat dan tanpa alat bantuan modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban di dunia. Yang kedua ada Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki kegunaan diantaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Yang ketiga ada Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat dari wilayah Jawa Timur dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Baik Bu,
Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan berada di Magelang. Dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Yang kedua, Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan, hasil karya kumpulan arsitek Indonesia. Ini memiliki banyak kegunaan, diantaranya menampung dan mengalirkan air ke pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Yang ketiga ada Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura jadi lebih cepat perjalanan darat ke wilayah Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Nah, kalian kan tadi sudah membaca teks materi secara bersama-sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Ibu ingin tanya, kalian ada yang tahu tidak keragaman suku bangsa dan budaya itu apa? Belum tahu, Bu. Jadi, keragaman suku bangsa dan budaya itu adalah keberagaman ras, agama, bahasa yang ada di Indonesia sejak zaman nenek moyang. Di Indonesia sendiri itu banyak sekali keberagaman suku bangsa dan budayanya. Lalu, menurut kalian, bagaimana sih cara agar tidak terjadi perbedaan? Saya tahu, Bu, kita harus toleransi. Ya, betul sekali. Karena keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia itu banyak sekali, maka dari itu jangan dijadikan perbedaan, tetapi dijadikan sebagai kekayaan yang perlu kita lestarikan dan kita wajib menjaganya. Selanjutnya, pembelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Tadi kan sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia dan toleransinya. Nah, untuk kita yang ada di dalam kelas ini, itu juga belum tentu kita ini satu suku. Seperti misalkan Nana sukunya tuh Jawa. Belum tentu Andin juga sukunya Jawa. Bisa saja Andin sukunya Sunda ataupun Betawi. Karena suku di Indonesia itu banyak sekali. Nah, sekarang silakan kalian membuka halaman 99. Di situ kalian membaca puisi yang berjudul Kawan Sejatiku. Sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu, lalu nanti kalian ikuti ya. Kawan Sejatiku, karya Lani. Wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan tugas sekolahku, selalu ada di saat aku pilu. Wahai kawan sejatiku, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk beribadah dan mengucapkan selamat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah aku lupa akan dirimu.
kita akan selalu bersama-sama untuk meraih impian kita. Nah, sekarang kalian bisa mengulang kembali bacaan puisi yang tadi. Kawan sejatiku, karya Lani. Wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku dan selalu menemaniku mengerjakan tugas sekolahku. Selalu ada saat aku pilu. Wahai kawan sejatiku, walau kita berbeda suku dan agama, kamu selalu mengingatkan aku untuk beribadah dan mengucapkan selamat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah kulupa akan dirimu. Kita akan selalu bersama-sama untuk mencapai impian kita. Nah, tadi kan kita sudah belajar materi PKN dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita belajar materi IPS, yaitu membaca teks manfaat sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk kehidupan sehari-hari. Ibu akan membacakannya, kalian bisa mengikutinya nanti ya setelah Ibu membacakan. Manfaat sumber daya alam di Indonesia untuk sekitar. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya hewan dimanfaatkan untuk perikanan dan peternakan. Kegiatan-kegiatan lainnya seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dengan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Nah, silakan kalian membaca lagi teks tersebut ya. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan selain pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Nah, baik. Tadi kalian sudah membacakan teks berjudul Manfaat Sumber Daya Alam di sekitar kita. Sekarang Ibu ingin bertanya, sumber daya alam apa sajakah yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita? Coba sebutkan. Saya, Bu. Contohnya seperti air, tanah, dan tumbuhan itu dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Nah, tadi kan kita sudah belajar materi PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS yang berisi tentang keragaman suku bangsa dan budaya, lalu puisi, dan manfaat sumber daya alam di sekitar kita.
Sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian, lalu kalian jawab ya. Silahkan persiapkan buku tulisnya. Ibu akan membacakan soalnya, lalu kalian tulis ya. Satu, orang Jawa menggunakan bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa A. Sunda, B. Batak, C. Betawi, D. Jawa. Yang kedua, puisi terdiri dari titik-titik bait. A. 2, B. 3, C. 4, dan D. 5. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan adalah saling. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan saling titik-titik. A. Memusnahkan, B. Membutuhkan, C. Bersaing, D. Menggantikan. Yang keempat, jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan sumber daya hayati dari hewan dan tumbuhan, maka hewan dan tumbuhan bisa titik-titik-titik. A. Bertambah banyak, B. Menjadi asing, C. Mengalami kepunahan, D. Menguasai manusia. 5. Agar Indonesia bisa tetap menjadi bangsa yang besar, maka kita perlu titik-titik-titik. A. Menghancurkan negara lain, B. Menjaga persatuan dan kesatuan, C. Menjaga sikap persaingan antar daerah, D. Menjadikan semua menjadi satu suku. Yang nomor 6, Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti titik-titik-titik. A. Berbeda-beda namun tetap satu jua, B. Berbeda-beda namun tetap satu negara, C. Berbeda-beda walaupun berpisah, D. Berbeda-beda namun harus bersama. Yang nomor 7, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia menunjukkan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang titik-titik-titik. A. Lemah, B. Tertinggal, C. Kaya, D. Modern. Baiklah anak-anak, terima kasih atas tugas yang sudah kalian kerjakan hari ini. Nanti akan Ibu periksa jawaban kalian ya. Untuk hari ini sepertinya sudah di penghujung pembelajaran. Maka dari itu sebelum menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih dan mohon maaf. Baiklah anak-anak, terima kasih atas tugas yang sudah kalian kerjakan hari ini. Nanti akan Ibu periksa ya. Dan sepertinya hari ini sudah cukup untuk pembelajarannya. Sebelum menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.